Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini ada slide-nya. Slide-nya bisa ditampilkan, Mas Rian. Ya. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya diberi mandat oleh panitia dari Dompet Quran dengan topik rahasia sehat dan produktif saat puasa Ramadan. Kita berpuasa next. Kita sebagai hamba Allah berpuasa itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf selanjutnya ayat 31 wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang pertama berarti kita dianjurkan sebagai orang beriman, dikatakan diwajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kita, semoga kita menjadi orang bertakwa. Dan ayat kedua di Al-A'raf ayat 31 disebutkan dan makan minumlah kita dan dengan cara yang jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Next, selama hidupnya Rasulullah SAW itu mengalami sakit hanya 2 kali. Yang pertama saat hijrah ke Madinah dari Makkah, Masjidil Haram ke Madinah, beliau diracun oleh seorang wanita, yaitu bernama Zainab binti Harits. Yang kedua, beliau baginda Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat. Next, Rasulullah SAW menerapkan tiga mekanisme dalam kehidupan hari-harinya, yaitu tentang pola makan, kemudian pola tidur yang baik, serta pola berpikir. Di mana pola makan itu Rasulullah SAW selalu mencari atau makan dari makanan yang halal serta thayyib. Kemudian Rasulullah SAW juga akan makan jika beliau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian kalau makan Rasulullah itu tenang, nggak terburu-buru. Dan Rasulullah juga sering melakukan puasa-puasa sunnah di lain dari puasa Ramadan yang wajib. Kemudian pola tidur. Rasulullah itu pola tidurnya baik, teratur dengan segala aktivitas termasuk aktivitas olahraga yang juga teratur. Pola berpikir Rasulullah juga juga orang yang ramah, kemudian tidak mudah marah dan wise, bijaksana, humble. Next. Kita sebelumnya kita bahas dulu bagaimana kondisi tubuh kita saat berpuasa. Apa yang terjadi dalam tubuh kita saat berpuasa itu? Pada 1 jam saat kita sahur, misalkan kita sahur jam 3.30 atau setengah 4, itu 1 jam dari 0 jam kita makan sampai kita 1 jam setelah sahur, itu kadar gula dalam darah kita itu naik pada level sekitar 1 jam pertama, 1 sampai 2 jam, katakanlah situ. Kemudian 1 jam sampai 6 jam berikutnya setelah sahur, tubuh itu akan menguras glukosa yang ada dalam pembuluh darah yang tadi kita makan, kemudian diserap dan dimasukkan ke dalam aliran darah, dan dalam darah itu tinggi sekali
darahnya, glukosanya. Kemudian glukosa itu dalam 1 jam pertama sampai 6 jam kemudian itu dipakai oleh sel-sel di dalam tubuh kita, baik otot, kemudian hati, organ-organ dalam perut, paru, jantung, bahkan otak. Itu sehingga kadar gula dalam darah kita itu akan semakin lama semakin turun sampai sekitar 6 jam. Ya, kira-kira jam 10, 6 jam dari pos itu, setelah sahur, itu akan terjadi bila kerja kita beraktivitas keras atau sedang giat-giatnya begitu pagi hari sampai pukul 10, maka itu akan terkuras glukosa yang ada dalam darah kita, dalam tubuh kita. Sehingga pasukan glukosa yang harus ada dalam darah yang akan dipakai oleh semua sel dalam tubuh itu akan diambil dari sel-sel lain, yaitu dari otot dan dari hati. Itu yang disebut sebagai gluconeogenesis. Kemudian sampai 10 jam sampai 12 jam setelah sahur akan terjadi peningkatan hormon-hormon pertumbuhan dalam tubuh kita. Seperti growth hormone yang nantinya fungsinya banyak, diantaranya itu adalah berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak, yang sakit atau sel tumor di sini diganti dengan sel yang sehat. Ini yang disebut sebagai dengan sebutan autofagi. Ini pernah diutarakan oleh profesor dari Jepang, Prof. Yoshinori Ohuma. Next. Bagaimana proses pencernaan saat kita puasa? Cara garis besar, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu saat kita sahur, makanan masuk ke mulut, kemudian di mulut itu mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, makanan itu masuk ke dalam lambung. Saat makanan berada di dalam mulut, itu sudah ada rangsangan dari otak kita yang pusatnya di hipotalamus. Itu dia akan memberikan sinyal bahwa ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian makanan itu akan masuk ke dalam lambung melalui tenggorokan, ya, kerongkongan ya, kita bilangnya oesophagus, masuk ke lambung. Di situ yang tadi ada rangsangan pertama, ada makanan masuk di hipotalamus dalam otak kita, dia akan memberikan stimulasi rangsangan ke area lambung. Yang pertama, yang gambar pertama itu sebelah kiri, di daerah lambung bagian atas dan juga di daerah lambung yang di bagian bawah, tepi bawah. Dari dua rangsangan stimulasi yang dari otak ke lambung itu akan merangsang lambung, sel-sel lambung di sini disebut sebagai sel epitel, itu mengeluarkan namanya asam lambung yang kita sebut di kedokteran biasa disebut adalah asam klorida, HCl. Nah, asam klorida ini yang nantinya akan menghancurkan, melumat makanan yang ada dalam lambung. Selama makanan itu masih berada dalam lambung, itu HCl akan diteruskan, akan dikeluarkan terus oleh sel epitel yang ada dalam dinding lambung. Nah, kemudian itu akan bekerja terus sampai makanan yang ada di lambung itu akan berkurang terus atau habis. Berkaitan dengan kurangnya makanan yang ada dalam lambung itu seimbang dengan sel atau HCl, asam lambung yang dikeluarkan oleh sel epitel tadi. Jadi yang itu saya tulis di note yang di atas itu, saat kita niat puasa di pagi hari itu mengkondisikan hipotalamus itu untuk mengeluarkan rangsangan ke dinding lambung untuk mengeluarkan sel asam lambung yang berfungsi untuk melumat makanan. Bila kita niat puasa di sini, maka mengkondisikan hipotalamus tadi untuk menurunkan pengeluaran hormon ke dalam kelenjar epitel untuk mengeluarkan gastrin sehingga penurunan asam lambung terjadi, sehingga MAH atau orang yang biasa sakit asam lambung, MAH itu atau GERD bahkan bisa berkurang karena niat kita di awal beda dengan orang yang tidak makan karena belum ada niat untuk puasa. Next. Bagaimana kondisi hormon saat
kita berpuasa. Puasa kita ini, puasa Ramadan ini adalah puasa yang intermittent, artinya tidak puasa satu hari penuh ya, tidak puasa ngeblung mungkin yang pernah kita dengar ada puasa satu hari full itu puasa 24 jam, enggak. Kita adalah puasa yang intermittent, artinya dalam satu hari dibutuhkan sekitar 12 sampai 13 jam kita berpuasa. Nah, saat itu didapatkan saat puasa itu meningkatkan kadar hormon norepinefrin dan adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal kita. Rangsangan ini kerjanya hampir sama dari hipotalamus yang ada di otak, kemudian karena kita tadi niat berpuasa, dari rangsangan di otak tadi akan merangsang ginjal, anak ginjal yang ada di atasnya untuk mengeluarkan hormon-hormon ini tadi, norepinefrin, adrenalin, yang fungsinya serta dengan neurotransmitter juga yang dapat meningkatkan metabolisme untuk meningkatkan pembakaran kalori sepanjang hari. Jadi awalnya setelah makan tadi itu dibakar dulu di depan dengan pengeluaran hormon norepinefrin, adrenalin. Kemudian puasa ini juga punya efek menurunkan kadar hormon insulin. Penurunan hormon level insulin itu tersebut dapat meningkat dengan menurunnya insulin sehingga pembakaran lemak juga akan menurun, sehingga orang yang puasa itu kalau yang tadi saya sebutkan di atas jelaskan kalau makanan yang kita keluarkan itu akan merangsang hormon-hormon dalam lambung, kemudian dia masuk berikutnya akan merangsang hormon-hormon insulin yang tadi di dalam darah tadi tinggi, itu insulin akan merangsang glukosa yang ada dalam darah untuk masuk ke dalam sel-sel. Nah, kalau hormon insulinnya turun sehingga cadangan yang di deposit atau yang diserap, disimpan dalam bentuk gula tadi juga akan menurun. Akibatnya yang banyak dipakai adalah lemak yang pertama, sehingga punya efek itu biasanya kalau orang berpuasa itu rata-rata relatif berat badannya akan turun kan. Nah, puasa intermittent ini juga dapat meningkatkan hormon yang kita sebut sebagai hormon endorfin. Ini di sini disebut sebagai hormon kebahagiaan ya. Hormon endorfin ini, kemudian hormon katekolamin juga akan distimulasi untuk dikeluarkan lebih banyak. Dia dikatakan sebagai hormon anti stres yang pernah saya baca. Sebaliknya, hormon endorfin ini hormon kebahagiaan dan hormon katekolamin ini hormon anti stres. Ini sebaliknya dia akan menurunkan yang ada hormon lain disebut sebagai hormon kortisol, yaitu hormon stres. Bahkan kebalikannya, kalau orang berpuasa, hormon endorfin dan katekolamin ditinggikan, berarti orang seraya lebih bahagia, lebih senang karena hormon anti stresnya tadi dikeluarkan. Sebaliknya, stresnya berkurang karena hormon kortisol tadi dikeluarkan dari bagian ginjal, anak ginjal tadi. Next. Manfaat puasa bagi kesehatan itu kita lihat di otak itu kita bisa konsentrasi, fokus, meningkat dan mengurangi risiko munculnya neurodegeneratif seperti Alzheimer, demensia begitu. Kemudian fungsinya manfaat untuk pembuluh darah dan jantung, menurunkan tensi dan menghilangkan sumbatan karena tadi saya katakan lemak yang banyak dipakai karena hormon insulinnya tadi turun sehingga glukosa yang ada dalam darah itu akan memakai cadangan yang ada dalam tubuh kita. Yang diambil pertama adalah lemak, sehingga ini banyak dibakar lemak sehingga kadar kolesterol atau lemak yang ada dalam tubuh kita akan relatif turun. Kemudian pankreas meningkatkan jumlah dan sensitivitas terhadap insulin sehingga menimbulkan imunitas yang meningkat. Kemudian terjadi detoksifikasi racun juga, menurunkan berat badan karena kolesterol turun, serta mengurangi peradangan pada sendi. Next. Sekarang kita lihat tips dan trik bagaimana kita tetap bugar dan produktif selama bulan puasa ini. Next. Ya, kita diawali dari sahur itu kita harus berniat ya.
berniat untuk puasa yang biasa kita sering ucapkan, itu bagaimana, Ruk? Nawaitu sama ghadi anak dari fatisari Ramadan atizati fadlilat alala. Itu dengan kita ucapkan biasanya kita akan mulai muncul semangat untuk puasa. Niat karena Allah, biasanya Allah itu rata-rata ya. Allah dengan niat itu saja Allah akan memberikan motivasi sehingga kita optimis kalau puasa kita insya Allah bisa, semoga bisa berjalan lancar dan diterima sama Allah amalan soleh kita itu. Kemudian dengan motivasi yang kuat karena ada niat itu akan menyiapkan mental dan fisik seharian selama berpuasa. Kemudian niat yang kuat itu akan men-setting tubuh kita yang menyebabkan tadi hipotalamus yang di otak tadi akan mengeluarkan hormon-hormon sehingga salah satunya adalah asam lambung kita akan berkurang, menurun, sehingga efek atau akibat yang muncul seperti mah akan bisa berkurang, menurun. Kemudian organ-organ pencernaan lain seperti usus, liver, kemudian ginjal, kulit juga akan bekerja lebih efisien. Next. Saat sahur itu kita biasanya yang kita harus perhatikan adalah menunya. Menu sahur yang kita pilih paling bagus adalah makanan yang berserat dan berprotein tinggi. Tidak kalah juga karbohidrat ya. Kenapa yang makanan berserat itu kita yang pilih lebih banyak? Karena proses semakin banyak makanan berserat yang kita makan dalam tubuh kita, itu proses pencernaannya dia akan menghancurkan cukup perlu waktu, sehingga akan berlangsung agak lama. Dan sehingga mengakibatkan insulin yang dikeluarkan juga akan bertahap. Selanjutnya, hindari menu sahur yang terlalu manis atau biasanya kita kalau biasanya makannya banyak, nasinya gitu, biasanya nasinya juga akan banyak. Itu kalau sebisa mungkin dihindari. Karena dengan banyaknya karbohidrat yang kita makan, walaupun kita memang perlu karbohidrat, tetapi jangan karena puasa kemudian asupannya semakin banyak, nggak perlu. Bahkan yang perlu tadi itu adalah makanan berserat seperti sayur dan buah. Karena kalau kita semakin banyak memakan karbohidrat, maka insulin yang akan dikeluarkan juga akan semakin banyak, sehingga akibatnya glukosa itu akan semakin banyak di dalam darah, tinggi di dalam darah, kemudian kalau kita beraktivitas dia akan semakin cepat dipakai, semakin banyak dipakai dan akan semakin cepat lapar, sehingga akibatnya akan semakin cepat lemes. Nah, usahakan karbohidrat yang kita makan itu adalah karbohidrat yang kompleks ya, seperti jagung, beras merah, roti gandum maksudnya pohung atau singkong gitu. Kemudian dengan kadar gula yang rendah yang menyebabkan bertahan lama kalau kita kenyangnya tahan lama. Kemudian kalau bisa lauk pauk yang dikukus, bukan digoreng dengan minyak gitu, karena biasanya minyak itu asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh itu yang rata-rata berefek kurang baik bagi kesehatan kita. Serta tinggi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kalau sebisa mungkin saat sahur kita menghindari minum kopi atau teh, karena itu ada kandungan yang menyebabkan kita akan banyak kencing, sehingga efeknya kita tak khawatir cepat haus karena dehidrasi. Kemudian disunahkan juga untuk sahur mendekati imsak, karena tubuh mempunyai waktu yang cukup untuk membakar makanan yang menjadi energi. Next. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya, agar tidak lemas itu hindari minum teh dan kopi tadi itu, karena supaya tidak banyak mengurangi cairan, karena itu bersifat diuresis ya, teh dan kopi itu. Kemudian sebisa mungkin sahur itu mendekati adzan subuh, di mana saat imsak itu juga masih boleh, tapi kita kurangi. Kemudian saat mau adzan itu sudah kita stop sebaiknya. Kenapa? Karena cadangan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan semakin lama dia terurainya atau dipecah oleh enzim-enzim dalam lambung. Next.
berikutnya jangan tidur ini setelah sahur atau setelah sholat subuh, karena selain akan menjauhkan setelah setelah sahur sebaiknya jangan langsung tidur gitu, karena selain akan menjauhkan seperti yang Allah sampaikan, difirmankan, kalau kita setelah sholat subuh baiknya Allah akan menyebar rezekinya itu di muka bumi ini, sehingga kita khawatir kalau terhindar dari rezeki Allah yang barokah itu tadi. Bahkan selain itu, kalau tidur setelah makan, itu bahkan ada resiko untuk memunculkan penyakit GERD atau obesitas. Karena itu boleh selain itu, saat habis makan sahur atau sholat subuh itu boleh dimanfaatkan dengan bacaan tartil Quran atau aktivitas lain yang berpahala gitu, yang efeknya dia bisa merangsang keluarnya hormon anti insulin yang menyebabkan kadar gula kita tidak terlalu banyak turunnya, sehingga kita tetap bugar. Next. Sebaiknya kita juga jangan berhenti berolahraga, tetap berolahraga. Waktu berolahraga ini di beberapa ahli menyarankan ada tiga waktu. Kalau yang sebelumnya mungkin kita dengar kita biasa melakukan olahraga di pagi hari, itu kalau pagi setelah sahur, setelah sholat subuh, boleh-boleh saja pagi hari itu setelah sahur, tetapi dengan olahraga dengan durasi yang pendek, sekitar 15-30 menit saja. Itu pun dengan teknik olahraga yang ringan, mungkin hanya jalan di tempat atau aktivitas fisik nge-gym yang minimal. Kalau di rumah ada mungkin terbiasa angkat berat, itu usahakan dengan beban yang ringan dan dengan frekuensi yang rendah. Itu sebetulnya tidak disarankan oleh beberapa ahli olahraga yang berkaitan dengan hal puasa. Yang lebih disarankan adalah waktu olahraga adalah saat sebelum sahur, sekitar 1 jam sebelum sahur, atau setelah berbuka puasa, antara berbuka puasa sama taraweh, atau 1 jam sebelum berbuka puasa. Jadi sekitar pukul 5 begitu, itu boleh untuk olahraga. Olahraga macam apa? Itu yang seperti slide yang saya kirimkan, mungkin bersepeda yang ringan saja, tidak dalam kilometer yang panjang, gitu. Kemudian jogging di area yang tidak terlalu jauh dekat rumah, atau bahkan olahraga di lari di tempat atau jalan di tempat begitu, dan juga mungkin angkat beban tapi dengan beban yang ringan dan frekuensi yang minimal. Next. Ini tadi ada beberapa banyak cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat selama berpuasa. Next. Selain itu kita harus cukup tidur, jangan berlebihan saat tidur, karena sel-sel otot dan organ-organ tubuh itu perlu untuk memulihkan kembali. Karena proses tidur itu juga terjadi proses regenerasi dari sel-sel yang lelah atau sel yang rusak, di mana saat tidur itu dia akan kalori yang dikeluarkan minimal, dan sel yang tadi letih itu dipertahankan atau di prepare saat kita istirahat. Tetapi tidur berlebihan pun juga tidak boleh. Dia akan menimbulkan badan yang kurang fit, agak loyo begitu, atau kulitnya agak kering, karena biasanya kalau tidur dengan pemakai air AC, itu kulit akan semakin kurang sehat dan tidak segar. Jangan tidur terlalu malam. Sebaiknya tidur itu dibatasi, artinya tidur lebih awal. Harapannya adalah sebelum makan sahur 1 jam bisa kita bangun untuk sholat tahajud dulu atau tartil Quran. Gitu. Next. Terus kemudian untuk saat berbuka puasa, biasanya
takjil yang di awal waktu itu biasanya yang paling baik dikatakan di situ. Hadis Nabi mengatakan adalah kalau tidak ada paling baik adalah dengan kurma. Kemudian kalau tidak ada air putih, baru kemudian yang manis atau yang manis-manis begitu. Hindari sebaiknya minum minuman es atau minuman yang bersoda karena menyebabkan pencernaan tidak untuk mengkondisikan seperti kalau tidak berpuasa itu akan susah, sehingga kadang-kadang kalau bersoda, minuman soda akan membuat perut menjadi kembung. Kemudian setelah sholat maghrib biasanya berbuka dengan makanan itu tadi, makanan yang berserat, kemudian cukup karbohidrat, ditambah dengan buah-buahan begitu. Kalau bisa saat makan itu mengunyah makanan itu jangan langsung cepat ditelan karena buru-buru lapar langsung ditelan, nggak baik juga. Harus kan kita diajarkan sampai 33 kali. Tapi ya secukupnya, kalau sudah lunak begitu, lembek, bisa langsung ditelan. Jangan yang misalnya ada yang karena buru-buru baru 2-3 kali mengunyah langsung ditelan. Itu menyusahkan kerja dari dari lambung. Yang dimana selama 12 jam kosong, kemudian mendadak dia terisi makanan yang dengan kualitas yang agak keras. Next. Setelah itu sholat taraweh yang bisa dilanjutkan dengan setelah sholat taraweh bisa dilanjutkan juga dengan makanan yang ringan selanjutnya. Sebaiknya mengurangi makanan-makanan pedas, makanan yang berlemak, yang diawetkan dengan makanan penyedap rasa atau yang berbau cukup tajam, sebaiknya kita hindari. Next. Nah ini, kita juga sebaiknya mengkonsumsi air putih itu minimal, kalau kita punya tubuh sekitar 50-60 kg, itu rata-rata satu hari sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari, dengan hitungan 1 jam diminum sebelum takjil, artinya waktu berbuka itu minum takjil itu sebelumnya minum 1 gelas, kemudian 1 gelas setelah takjil, kemudian makan, kemudian setelah makan kita minum 1 gelas lagi. 1 gelas rata-rata sekitar 200-250 cc. Kemudian setelah taraweh kita minum 1 gelas lagi, kemudian itu sebelum tidur kita minum 1 gelas lagi, bangun tidur kita minum 1 gelas lagi, saat mau sahur dan setelah sahur. Jadi rata-rata itu kalau kita hitung sekitar 1,5 sampai 2 liter. Tetap mencukupi tubuh kita supaya tidak kekurangan cairan. Di mana cairan ini sangat penting fungsinya untuk sel-sel dalam bekerja gitu. Karena sekitar 80% tubuh kita itu adalah cairan. Ya, next. Ada baiknya juga kita menghindari mengendalikan emosi kita, karena puasa itu juga berfungsi untuk menahan diri, yaitu jangan berpikir yang negatif, kita positive thinking terus supaya perasaan lebih anteng ya, lebih tenang begitu dalam beraktivitas setiap hari, sehingga dengan begitu akan menyempurnakan puasa. Di lain pihak, selain itu juga akan memudahkan, melancarkan metabolisme tubuh kita. Kita juga next ya, juga disunahkan untuk siwak ya, menggosok gigi dan mandi, karena saat berpuasa itu kelenjar air itu kita itu biasanya kan berkurang, sehingga akan menyebabkan bau mulut akan menjadi lebih berbau dan akan menjadi lebih asam. Sikat gigi ini sebaiknya dilakukan pagi hari ya, setelah kita sahur menjelang sholat subuh, karena itu juga bernilai sebagai sunnah. Dan mandi dalam hal ini adalah mandi yang di pagi hari supaya badan bisa tetap segar dan terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya next. Kesimpulannya adalah dengan menjaga tubuh tetap segar
dan produktif saat berpuasa sangat penting untuk menimbulkan kesempurnaan dalam ibadah puasa. Semoga bisa menambah kesempurnaan puasa kita, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mengisinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dokter untuk penyampaiannya, Masya Allah nih, luar biasa untuk kita semua ya. Jadi kita tahu nih tadi tips and trick nih kira-kira bagi para jamaah, bagi para peserta kajian yang ingin sehat dan bugar. Nah, tadi dikasih kisi-kisinya nih, apa aja yang bisa dilakukan, apa aja yang boleh dimakan, apa aja yang nggak boleh dimakan nih di bulan Ramadan, waktu sahur, waktu berbuka, terus juga tadi lengkap ya. Kalau mau olahraga seperti apa, waktunya kapan, nah itu lengkap sekali. Karena nanti kalau kita nggak ngikuti aturannya, nanti bisa-bisa kita olahraganya di pagi hari terlalu keras olahraganya, malah batal nanti puasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, bagi Bapak Ibu peserta kajian yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, atau kalau malu-malu nih bisa dituliskan di kolom komentar atau di chat box-nya. Nah, monggo silakan. Nah, selain itu bagi Bapak Ibu juga yang tadi baru bergabung, bisa mengisi absensi terlebih dahulu ya. Nah, nanti insya Allah akan kita share, akan kita bagikan materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Guterizal mengenai tadi ya, rahasia sehat bugar di bulan Ramadan ini. Nah, nanti akan kita share, tapi di sini Bapak Ibu monggo bisa diisi dulu absensinya agar kita tahu nih untuk kajian atau webinar di sore hari ini nih berasal dari mana saja untuk peserta kajiannya. Nah, serta nanti juga akan ada info-info menarik seputar Deki kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Ini sudah ada yang raise hand. Oke, ini dari Mas Agung Puji Utomo. Nah, silakan nih. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gute atas waktunya menjelaskan pada kita. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan menambah keberkahan ya buat Dokter Gute. Nah, oke, pertanyaan langsung saja. Jadi yang pertama terkait minum air ya. Jadi tadi sudah disampaikan porsi-porsinya ya, minum air itu berapa setelah sahur atau setelah buka ataupun sebelum tidur. Nah, di sini andai kan seseorang ini dia ibaratnya nyetop dalam perut, minum airnya itu bahkan melebihi itu. Nah, jadi mungkin setelah sahur atau setelah buka gitu ya, dia ya melebihi itu tadi. Jadi minum airnya banyak aja. Nah, apalagi setelah sahur. Nah, itu apakah itu juga tidak baik gitu ya kalau kita minum air banyak setelah sahur khususnya, karena mungkin kan dia mikirnya, wah ini sebentar lagi saya nggak boleh minum nih. Nah, dibanyakin aja. Walaupun juga dampaknya nanti sering ke toilet ya. Nah, tapi memang dia banyak minum airnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tidur, khususnya ini mungkin setelah sahur ya, atau setelah waktu subuh ya, setelah subuh gitu ya. Apakah ada batasan ataupun waktu kita boleh tidur lagi di pagi hari gitu ya. Jadi kalau mungkin mentok-mentoknya orang ini karena mungkin tidurnya kurang, akhirnya dia nggak kuat setelah subuh ya. Jadi sudah selesai sahur, selesai sholat subuh, ini udah nggak kuat kalau nggak tidur sejenak. Paginya itu entah jam 9, entah jam 10 harus beraktivitas lagi. Nah, apakah baiknya dia teruskan saja gitu ya, tanpa ngambil tidur walaupun waktunya cuma sedikit, ataukah ini waktunya dia tidur aja ya, walaupun ngambil waktunya sedikit, setidaknya bisa mengurangi menambah waktu tidur dia karena kekurangan tidur ini. Karena mungkin ini malamnya begadang
yang positif ya, misal ngisi kajian atau sampai malam itu kurang lebih Dok pertanyaannya. Ngapunten, saya kembalikan lagi ke host. Oke, terima kasih Mas Agung Pujiutomo. Mungkin langsung dijawab saja dokter ya. Ya, siap. Silakan. Jadi gini, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kalau minum yang terlalu banyak setelah sahur sebagai apa? Persiapan karena dia akan puasa gitu. Nah, kita pernah dengar ya, salah satu hadis Nabi yang mengatakan kalau, dan ternyata memang sesuai dengan sains, ilmu kedokteran, kalau lambung itu punya batasan. Dikatakan di hadis itu adalah sepertiga adalah makanan, sepertiga adalah minuman, dan sepertiga adalah udara. Karena bentuk lambung, kalau tadi yang saya jelaskan ada bentuk gaster ya, lambung maksud saya. Itu bentuk lambung itu seperti huruf J begitu. Nah, J, di mana ujung atasnya itu adalah saat kerongkongan turun makanan dari mulut. Nah, sepertiga dari tingginya yang ujung paling atas itu ke bawah itu disebut sebagai fundus. Di fundus itu tidak bisa terisi oleh makanan maupun minuman. Walaupun orang itu makanannya atau minumannya full banyak, mau banyak kayak gimana, tidak bisa. Karena apa? Itu yang tadi bilang, yang paling atas itu ujungnya. Kalau kita lihat huruf J ya, atau pancing begini itu. Nah, yang atas ini itu adalah isinya udara. Mau diisi full, dia tidak bisa. Ini sebetulnya bukan J begini, tapi ini ada keluar dari tepinya itu, dari tepi yang ujung atas, kira-kira setinggi 4-5 cm, itu saluran yang dari kerongkongan, dari mulut. Artinya kalau makanan yang memenuhi daerah itu disebut fundus. Fundus itu pasti dia akan keluar kembali lagi ke mulut, masuk ke kerongkongan, kembali ke atas. Artinya orang memenuhi lambung dengan makanan dan minuman pasti tidak mungkin, karena dia akan masuk muntah. Artinya muntah dia, karena melebihi dari batas terendah kerongkongan. Begitu. Nanti mungkin bisa dilihat di slide saya yang gambarnya gaster lambung tadi itu. Nah, karena bentuknya kayak lehernya angsa begitu, yang mengakibatkan atas itu hanya terisi oleh udara. Nah, begitu. Sehingga 2/3 berikutnya itu adalah yang mungkin makanan dengan minuman. Nah, kalau tadi dikatakan dia itu banyak minum, sebanyak-banyaknya dia pasti tidak bisa memenuhi lambung, yang pertama. Yang kedua, kalau dia akan semakin banyak minum, logikanya makanannya akan semakin sedikit, karena jatahnya cuma 2/3 dari lambung. Kalau makanannya sedikit, dia relatif yang paling banyak itu memang pertama air dibutuhkan. Tetapi air itu dimetabolisme oleh tubuh cepat sekali. Hitungannya sekitar 30 menit sampai 1 jam dia sudah habis. Seandainya di dalam gas lambung itu banyak airnya, ya 2 jam, nggak sampai 3 jam loyo, karena semakin sedikit makanannya atau benda padatnya. Sehingga kalau yang tadi ditanyakan, bolehkah semakin banyak minum? Boleh-boleh saja. Walaupun nanti toh ada batasnya. Dia tidak akan melebihi dari orang yang minum itu sendiri. Mau akan minum banyak, boleh. Tetapi sebaiknya adalah secukupnya, di mana kalau dia tadi yang saya katakan untuk memperbanyak minum itu 1 jam sebelum sahur, 1 jam setelah sahur itu boleh. Itu saja, hanya hitung-hitungan sistematisnya saja. Kalau 1 jam sebelumnya tidak minum, bangun tidur tidak minum air putih pun tidak apa-apa. Setelah itu 1 gelas 2 gelas tidak masalah. Begitu. Asalkan tetap komposisinya sebaiknya makanan jumlahnya tetap seperti yang dia makan biasanya, tetapi mengurangi karbohidrat. Karena apa? Karena semakin banyak karbohidrat ini ada nasi yang biasa kita makan ya. Kalau nasinya banyak, sayurnya sedikit, dagingnya sedikit, lauknya sedikit, semakin keliru. Karena apa? Karena karbohidrat itu semakin cepat dipecah. Yang pertama kali cepat dipecah adalah karbohidrat, sehingga
2 jam berikutnya sama, dia akan loyo karena glukosanya cepat habis terkuras. Sehingga komposisi yang bagus adalah karbohidratnya yang kompleks, nasi, betul. Nasi merah di sini atau nasi jagung lebih bagus, atau singkong itu lebih bagus, dia lebih kompleks. Nasinya cukup, tetapi lauknya yang protein tadi agak banyak, sayurnya diperbanyak. Kenapa? Karena kombinasi nasi dengan sayur itu pencernakannya akan semakin lama. Kenapa? Lambung itu mencerna makanan yang berserat, dia perlu waktu ketimbang mencerna nasi. Orang kalau makan nasi tok dibanding dengan makan banyak sayurnya, ada nasinya dengan sayur yang lebih banyak, dia akan semakin kenyangnya lebih lama. Bukan berarti kita mikirnya kalau nasi tok berbanyak semakin kuat, nggak tahan lapar. Enggak, bukan. Semakin cepat kenyang, semakin cepat lapar. Nah, supaya kenyangnya lama, itu sayurnya diperbanyak, tapi tetap harus ada nasi. Jangan makan sayur tok sama buah, nggak bisa karena kandungan karbohidrat juga diperlukan. Begitu. Sehingga tadi kalau ditanyakan bagaimana minum air yang banyak, boleh saja, tetapi itu pun tetap ada batasnya. Dia nggak akan bisa memenuhi isi lambung. Silakan saja, tapi dengan akibatnya ya akan banyak kencing tadi dikatakan tadi Mas Puji tadi banyak kencing. Iya. Jadi kalau intake orang normal itu 30 cc sampai 50 cc per kilogram berat badan cairannya per hari. Jadi kalau saya beratnya sekitar 65 dikalikan 50 itu paling banyak, 50 kali 65 sekitar maksimum 3 liter ya. 3 liter itu sudah maksimum. Rata-rata 30 cc lah. 30 cc itu berarti 30 kali 65 sekitar 1800 1900 1,2 liter minumnya air. Nah, itu tadi yang pembagiannya 1 jam tadi. Berikutnya pertanyaan apa tadi Mas? Kalau Mas Rian? Tentang tidur ya. Tidur. Tentang tidur. Ya. Tidur itu kalau tidur memang tidur memang diperlukan untuk tubuh kita. Secara saintifik ya, secara keilmuan, tubuh manusia itu dewasa itu sekitar 7-8 jam sehari. 7-8 jam sehari. Kenapa? Karena fase tidur itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk regenerasi sel di situ. Selain untuk mengurangi pengeluaran kalori yang dibakar karena aktivitas, dia juga akan merestrain cadangan kalori plus regenerasi sel. Regenerasi sel itu artinya contohnya kalau kita kerja beraktivitas itu sel-sel itu akan mengeluarkan namanya asam laktat yang menyebabkan kita kiu, capek. Itu asam laktat. Nah, kalau asam laktat itu banyak menumpuk di sel-sel, dia akan merasa capek. Orang capek ya di daerah betis ini, itu berarti di daerah orang itu sering banyak berjalan di hari itu atau menggunakan kakinya lebih banyak. Nah, penumpukan asam laktat itu yang akan menimbulkan ngilu, kemeng gitu. Selain aktivitas dari organ-organ tubuh yang lain ya. Nah, supaya meregenerasi asam laktat tadi itu untuk bisa dikurangi dari sekitar sel yang beraktivitas itu dengan cara istirahat yang cukup, dia akan kembali lagi dimetabolisir oleh tubuh untuk dikembalikan ke liver, ke hati, disimpan di sana sehingga akan terjadi proses yang namanya regenerasi sel itu. Nah, proses regenerasi sel secara saintifik, secara keilmuan itu sekitar 7-8 jam. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan tidur yang kurang dari itu, kalau sudah terbiasa, tidak masalah. Sekitar 5 jam tidur dalam satu hari, itu sudah terbiasa sejak muda, tidak ada masalah. Karena saya punya teman, dia sering bangun di jam 3 malam, walaupun kita pernah belajar kelompok sampai jam 10, jam 11, dia hampir selalu bangun jam 3 malam. Dia habis sholat tahajud gitu sampai subuh, sampai berangkat ke rumah sakit. Nah, kemudian
tidur yang berlebihan yang tadi saya sebutkan tadi itu bahkan akan semakin loyo. Lah, bagaimana kalau yang tidurnya kurang? Tidurnya kurang, bolehnya boleh. Jadi tidur setelah sahur, gini. Yang jelas kalau habis makan sebaiknya jangan langsung tidur. Habis makan itu setidaknya minimal 1 jam itu jangan tidur dulu. Kenapa? Di mana makanan yang masuk di dalam lambung itu kan akan dicerna oleh enzim. Dia prosesnya peristaltik namanya. Nah, kalau orang tidur itu relatif kerja peristaltik menurun. Akibatnya tidak terjadi proses pencernaan yang baik, yang normal di dalam lambung. Akibatnya padahal asam lambung sudah banyak dikeluarkan. Asam lambung dikeluarkan banyak, tapi tidak dilakukan kerja mekanis di dalam lambung. Akibatnya menumpuk asam lambung di dalam lambung, perut, sehingga sebaliknya akan mudah terjadi emah atau yang sekarang sering muncul penyakit itu, maksudnya banyak orang itu menderita adalah GERD, yaitu karena asam lambung tadi yang ada dalam gaster, dalam perut, naik ke kerongkongan, ke esofagus, begitu, mengiritasi sana, sehingga orang itu akan sering muncul gejala emah atau GERD itu akibat dari habis makan dia langsung tidur. Tetapi setelah 1 jam 2 jam itu minimal sudah terjadi proses peristaltik atau proses pasase dari usus, dari lambung, di mana makanan yang bentuk bolus yang tadi yang ada dalam lambung sudah sebagian besar masuk ke usus 12 jari, duodenum, usus halus, kemudian selanjutnya ke arah usus besar. Nah, untuk pertanyaan yang tidurnya boleh apa tidak, boleh saja. Kalau bolehnya sebenarnya boleh kalau dia mengejar kekurangan tidur selama 7 jam tadi atau 7-8 jam, boleh. Kalau tidurnya habis isi kajian sampai jam 1 malam, subuh bangun, dia sebetulnya boleh tidur lagi karena memang mengejar tadi. Tapi kan secara sunatullah itu enggak sunnah kan ya, karena di mana dikatakan di pagi hari itu Allah menebar rizkinya di pagi hari. Kalau secara sains itu boleh kalau karena dia kekurangan tidur gitu. Ya, ini tuh bisa membantu. Oke, terima kasih Dokter Gutta untuk jawabannya. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya Mas Puji Utomo. Ya. Oke, selanjutnya masih ada 2 lagi nih. Mungkin kita batasi 3 ya Dokter untuk pertanyaan ya. Nah ini nanti kalau dilanjut sampai maghrib nih. Oke, ini masih ada 2 yang angkat tangan atau resen tadi dari Mbak Gabriela atau Ibu Gabriela Oktaviani. Nah mungkin bisa di unmute mic-nya. Halo, terima kasih kesempatannya, Dok. Iya, monggo ya. Mas, izin mau bertanya. Mau bertanya, kalau misal kelupaan untuk sahur nih, kan berarti kan nggak ada kita nggak mempersiapkan makanan untuk puasa nanti. Kira-kira dampak negatifnya itu apa ya Dok ya? Nah, kalau secara akumulatif itu nanti misalnya hari ini saya nggak sahur, terus besok saya sahur, terus besok lupa lagi. Gitu gimana ya Dok ya? Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih pertanyaannya. Tadi yang di slide awal tadi saya jelaskan 10-12 jam dari saat kita makan sahur itu orang banyak semakin 6-10 jam mulai badan itu kekurangan glukosa. Glukosa itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh, terutama oleh sel untuk metabolisme kehidupannya sehari-hari. Nah, glukosa itu dapatnya dari mana? Paling banyak dari makanan yang karbohidrat. Yang kedua adalah dari lemak. Nah, ketiga dari protein. Nah,
Karena itu komposisinya sangat diperlukan, penting sekali karena karbohidrat paling banyak gulanya yang dibutuhkan oleh sel tubuh, kemudian lemak dan protein. Walaupun lemak itu ada set efeknya yang negatif, yaitu lemak jenuh, tetapi sebenarnya lemak itu juga diperlukan oleh tubuh sebagai cadangan kalori kalau karbohidratnya habis. Nah, pertanyaan tadi, saat tubuh ini berpuasa 6-10 jam itu glukosa dalam dalam tubuh yang berkurang. 10-12 jam itu berkurangnya banyak sekali. Katakanlah kalau saya belum mendapatkan berapa persen dari jumlah kalori yang dibutuhkan itu, saya belum mendapatkan. Saya pernah membaca tapi saya lupa berapa persen. Nah, dari kalori yang kita makan itu berkurang lebih dari 50%. Nah, 50%. Nah, kemudian kalau 10-12 jam. Kalau kita puasanya biasanya rata-rata kan 13 jam ya ini saat ini ya. 13 jam. 13 jam lebih begitu. 13-14 jam. 12 jam pertama itu glukosa sudah sangat menurun 12 jam. Sehingga glukosa yang diambil tadi, yang ada di dalam darah makanan yang kita makan tadi, glukosa sudah habis. Sisanya 13 jam ke 14 jam itu dia mengambil dari cadangan glukosa yang ada dalam otot dan hati, liver. Nah, itu cadangan apa? Cadangan glukosa dulu, namanya glikogen. Kalau glikogen itu habis, cadangan kalori itu habis, dia diambilnya kemudian lemak. Yang ada di mana? Yang ada di otot. Otot ini kan di luarnya adalah lemak. Dan di hati, di luarnya itu di luarnya di dalam tubuh itu ada, di luarnya maksud saya di perut itu, dinding perut ada lemaknya. Sehingga puasa itu kalau biasa orang sahurnya sedikit, yang banyak dibakar nantinya adalah lemak dulu, sehingga orang relatif akan lebih kelihatan kurus. Nah, itu baru 12 jam ke 13-14 jam itu sudah mulai membakar lemak. Tuh. Jadi kalau kemudian dia berbuka, katakan berbuka. Kalau berbuka kan biasanya asupan makanan masuk lagi. Kalau obes, berarti kalau masuk lagi berarti ada yang dideposit di dalam tubuh. Nah, kemudian kalau besok lupa lagi, kan tadi sudah makan sahur, sudah makan berbuka kan. Nah, energi yang kalori yang dimakan untuk berbuka tadi itu minimal dia dideposit di dalam tubuh. Pertama kali yang didepositnya di hati, di hepar, kemudian di otot, kemudian di tempat lain, di kulit, di bawah kulit. Gitu. Kalau besok umpamanya tidak makan tidak sahur lagi, ya kembali sama yang buka tadi dihabiskan dulu oleh tubuh kita. Kemudian kalau tadi kan hitungannya 6-10 jam, 10 jam sudah sangat berkurang. Ke 12 jam katakanlah sudah mulai habis cadangan glukosa. Karena makanan yang glukosa yang dipakai adalah makanan saat berbuka, berarti persentasenya lebih sedikit lagi. Berarti yang banyak dipakai adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kalaupun lemak itu habis, dia akan mengambil protein yang ada di hati. Itu terakhir. Tapi sebaiknya jangan sampai itu terjadi, begitu proses itu terjadi. Artinya biasanya tubuh sudah akan memberikan signal lapar sekali. Sehingga pada waktu berbuka biasanya dia makannya akan lebih banyak porsinya. Begitu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tubuh akan tetap bisa melangsungkan metabolisme itu dengan asumsi cadangan lemak yang akan dipakai akan lebih banyak. Biasanya berarti artinya akan cenderung lebih kurus kelihatan physically-nya, secara fisik, karena kan cadangan lemaknya semakin banyak dipakai begitu. Ya, Mas Rian. Oke, terima kasih dokter. Mungkin tadi Mbak Gabriela ya sudah terjawab ya, insya Allah ya. Boleh menambahkan tanya lagi? Oke. Ya, silakan feedbacknya. Kalau dok misalnya orang tersebut itu fisiknya sudah kurus nih, kan lemaknya otomatis kan nggak sebanyak orang-orang pada umumnya nih. Apakah
lemaknya juga akan dibakar juga ya dok ya? Seseorang kurus, gemuk atau sedang itu dia sudah mengkondisikan kebutuhan kalorinya sehari-hari sebelum puasa. Nah, sehingga seseorang itu kurus, sedang atau gemuk atau obesitas. Nah, pada orang-orang yang kurus yang sebelum puasa Ramadan, sebelum puasa, dia sudah mengkondisikan asupan kalori yang dibutuhkan, glukosa yang dipakai dalam tubuhnya, dalam darahnya, tidak sebanyak orang-orang yang badannya sedang dengan berat sekitar 50-60 kg atau yang gemuk 80-90 kg atau yang obesitas di atas 100 kg. Nah, sehingga kondisi adaptasi ini itu biasanya sudah terbawa oleh orang-orang yang ini kita bicara namanya basal metabolisme index BMI ya. Itu biasanya dia sudah terbiasa dengan kondisi yang makannya sedikit. Atau tadi ditanyakan tadi kalau nggak makan gimana? Makannya sudah sedikit, kadang nggak makan. Itu biasanya orang yang kurus relatif dia lebih kuat ketimbang yang gemuk kalau asupan kalorinya atau telat makan. Jadi orang yang kurus bila telat makan atau tidak makan sahur, asumsinya kita, logikanya akan cenderung lebih kuat menahan lapar ketimbang yang gemuk kalau tidak sahur. Kenapa? Karena proses adaptasi tadi itu. Kalori yang dipakai hari-hari orang yang kurus relatif lebih sedikit. Dia sudah bertahan. Dibanding orang yang gemuk, dia harus makan jumlah kalori yang banyak, mungkin yang dikeluarkan juga banyak. Atau kalori yang dikeluarkan sedikit, sehingga dia depositnya lebih banyak. Orang itu gemuk atau obesitas. Nah, pertanyaan tadi, apakah orang yang kurus itu juga akan kalau nggak sahur akan mengambil lemaknya? Ya pasti iya. Yang baik orang yang kurus, sedang, gemuk, obesitas, semua yang diambil setelah glukosa yang ada dalam darah yang berasal dari makanan yang dimakan saat sahur tadi itu habis, yang diambil adalah cadangan, berikutnya adalah cadangan lemak, selanjutnya cadangan protein, begitu. Jadi tetap yang diambil setelah bila asupan makanannya kurang, karbohidratnya kurang, berikutnya adalah lemak dan protein. Kalau lemaknya di orang sudah kurus ya berarti logikanya dia akan bertambah semakin kurus, begitu. Karena yang diambil adalah lemak. Kalau lemaknya orang kurus itu sudah katakanlah sangat minimal, yang diambil adalah protein. Nah, ini yang sebaiknya jangan terjadi dalam tubuh kita. Kenapa? Karena protein yang diambil itu nanti metabolismenya dia kalau lebih rinci nanti itu bisa ahli ini ya, fisiologis yang bisa menerangkan. Itu dia cara garis besar, kalau yang diambil adalah proteinnya, nanti yang dipakai adalah sisa dari protein yang ada dalam tubuh itu akan semakin banyak. Itu yang akan nanti disebut sebagai keton dalam tubuh kita akan banyak. Itu nggak bagus juga untuk metabolisme lebih lanjutnya. Gitu. Oke, dokter, terima kasih jawabannya. Mungkin sudah lengkap ya jawabannya tadi untuk Mbak Gabriela, untuk pertanyaannya juga. Tadi intinya. Terima kasih dokter penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan nih di sini, masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Ibu Nurin Dewi. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang tadi belum mengisi absensi, monggo silakan sambil mengisi absensinya ya. Insya Allah nanti akan kita share materi tadi yang disampaikan oleh Dr. Gute ke Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, Ibu atau Mbak Nurin Dewi, nah silakan bisa unmute. Monggo Mbak Nurin Dewi, silakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi mungkin saya sudah ada gambaran ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari jawaban dokter yang
begitu banyak dan cukup gamblang. Ya. Mungkin ini saya menyambung dari pertanyaan sebelumnya, nggih. Ya. Untuk ini agar berat badan itu bisa stabil, dokter. Itu bagaimana, nggih? Agar tidak cepat berkurang, ngoten loh. Kan saya ini cenderung badan saya itu kurus. Ya, jadi kalau dipakai puasa itu turunnya cepat, ngoten. Ya. Supaya nggak cepat itu gimana, dokter? Ya, oke, ya. Ya, tubuh ini yang paling banyak dipakai pertama adalah karbohidrat. Maksudnya gini, kalori yang dipakai oleh tubuh kita, oleh sel-sel tubuh kita itu berasal paling banyak nomor 1 dari karbohidrat, kedua dari lemak, ketiga dari protein. Sedangkan vitamin dan mineral itu fungsinya adalah untuk mensupport supaya proses metabolisme dalam tubuh itu berjalan lancar, normal. Gitu. Nah, tapi sumber energi dalam tubuh kita itu berasal dari kalori itu berasal. Yang saya maksud kalori ya, sumber energi adalah kalori itu yang berasal dari karbohidrat itu seperti yang kita biasa makan nasi, jagung, kemudian lemak, kemudian berikutnya baru protein. Nah, untuk menjaga supaya badan tetap stabil berat badannya itu yaitu tadi artinya asupan makanan tergantung setiap orang ini sebetulnya bisa menakar dirinya sendiri gitu. Diri kita tuh mempunyai alarm, mempunyai signal di mana kalau saya hari-hari bekerja itu saya harus naik kendaraan dari sini ke rumah sakit berjarak sekitar 8 kilo, kemudian rumah sakit satunya berjarak 3 kilo, itu hari-hari dengan bangun pagi kira-kira kan itu ada hitungannya. Setiap hari itu 100 kalori per kilogram berat badan. Nah, ada hitungannya lah. Itu kalau kita makan yang biasa saya sarapan pagi hari itu ukurannya 1 piring ini ya yang kita takar lah apa yang kita tahu masing-masing itu kalau kita berpuasa minimal makanan yang kita makan jumlahnya ya 1 piring itu minimal. Kenapa? Karena kita tidak makan lagi kalau yang terbiasa makan pagi, siang, sore itu takaran makannya gitu tuh minimal supaya dia bisa bertahan kalori dalam tubuhnya, energi dalam tubuhnya untuk sampai 13 jam. Kalau dia rasa kurang, dia bisa menambah dengan sebetulnya bukan dengan jumlah kuantitasnya, volumenya untuknya karbohidrat, tetapi ditambah kualitasnya. Artinya supaya kualitasnya itu supaya karbohidrat ini bertahan lama di dalam tubuh, di dalam perut, itu pakai apa? Pakai makanan yang berserat tadi itu yang saya sebutkan. Artinya kombinasinya tadi itu bukan nasinya diperbanyak, tapi nasinya tetap yang kita makan kalau setiap pagi ditambah dengan jumlah sayuran yang diperbanyak. Sayurannya atau buah-buahnya diperbanyak. Nah, itu yang akan mempertahankan tubuh ini insya Allah akan mampu bertahan secara kebutuhan kalorinya sampai berbuka. Gitu. Kenapa? Karena dia bertahan untuk pengeluarannya dicernanya sedikit, pelan-pelan dia dicerna oleh lambung karena berserat tadi itu. Kalau makan yang karbohidrat berbanyak, makin banyak makan karbohidrat semakin cepat dia dihancurkan oleh hormon insulin tadi dan gastrin tadi itu sehingga akan cepat lapar semakin banyak makan karbohidrat. Gitu. Mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Insya Allah menjawab nggih Bu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah jam 5 ya, insya Allah sebentar lagi kita juga sudah berbuka. Mungkin Bapak Ibu yang hadir dari Indonesia Tengah sudah berbuka malah ya, dari daerah Makassar atau daerah Timur itu malah sudah berbuka. Nah kita yang daerah Indonesia Barat mungkin setengah jam atau yang 45 menit lagi insya Allah kita akan berbuka puasa. Alhamdulillah webinar pada sore ini
tadi sudah selesai ya, dari tadi juga sudah disampaikan materi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian juga sudah terjawab tadi dari Dr. Guterizal. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyaknya kepada Dr. Guterizal yang sudah ini meluangkan waktunya membagi ilmunya kepada kami semua. Nah, insya Allah ini menjadi keberkahan serta semoga jadi pahala jariah juga untuk Dr. Guterizal. Dan sebagai informasi, Dr. Guterizal ini merupakan salah satu donatur rutin juga dari Dompet Al-Quran Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, peserta kajian yang belum jadi donatur, monggo silahkan berdonasi juga di kami. Insya Allah program-program kami akan kita sampaikan kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkannya. Oke, terima kasih kami ucapkan dan mari kita tutup untuk kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa insya Allah nanti ke depan masih ada kajian-kajian irama selanjutnya dengan materi yang insya Allah tidak kalah menarik dari hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.